Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam bagi teman-teman yang menonton ya. Kembali lagi di channel saya Ardianto 02 TV ini, yang dimana channel saya ini memberikan hiburan, berbagi edukasi dan lain sebagainya ya. Perlu teman-teman ketahui ya, penting sekali, apalagi teman-teman yang berada di Fakultas Hukum belajar tentang korupsi atau KPK. Saya sebelumnya pernah mengikuti Zoom yang sebelumnya itu yang berjudul penghentian perkara korupsi dan tantangan pemberantasan korupsi. Nah, di sini saya ikuti bagaimana kewenangan KPK dalam menerbitkan SP3. Nah, yaitu apa itu SP3? SP3 adalah surat perintah penghentian penyidikan dalam pra peradilan. Dalam hal ini juga ada juga undang-undang tidak mengatur hal itu. KPK tidak bisa menerbitkan hal itu. Tapi yang KPK lama tidak bisa mengatur dalam menerbitkan SP3. Tetapi KPK yang undang-undang KPK yang baru ini bisa. Nah, itu yang menjadi kontroversi. Nah, itulah yang bisa kita perlu dalami dan kita harus pahami. Dan saya ingin membagikan videonya sini dari media YouTube yang habis saya record di media Zoom. Siapa tahu teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Bisa dilihat di sini. Paparan hari ini saya beri judul problematika kewenangan KPK menerbitkan SP3. Jadi saya mau kasih stressing point bahwa Undang-Undang KPK baru, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang memang memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3 adalah sesuatu yang problematik. Yaitu catatan di awal untuk menegaskan diskusi kita nanti. Oke. Nah, ini tadi sudah disampaikan Mbak Lola juga. Sebelum saya masuk ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang KPK baru, saya mau berangkat dari KUHAP dulu, sebagai ketentuan umum hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, kecuali memang ada beberapa undang-undang yang secara tegas atau secara eksplisit mengatakan dia melakukan penyimpangan terhadap ketentuan umum yang berlaku dalam KUHAP. Ya. Kalau itu tidak disebutkan, ya berarti tetap menginduk pada KUHAP sebetulnya, pada prinsipnya. Nah, pasal 109 ayat 2 KUHAP itu clear menyebutkan bahwa ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan untuk dilakukannya satu penghentian penyidikan yang kemudian nanti berujung dengan diterbitkannya surat SP3 yang kita bahas hari ini. Ada 3 alternatif. Ini persyaratannya alternatif begitu ya, bisa salah satu saja terpenuhi, itu menjadi satu alasan yang sah untuk diterbitkannya SP3. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Bukti yang dimaksud tentu kita mengacu pada ketentuan pasal 183 dan 184 ayat 1 KUHAP, disebutkan secara limitatif alat buktinya apa saja, dan disebutkan juga di pasal 183, sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang disebutkan dalam ketentuan 184 ayat 1 KUHAP itu harus terpenuhi untuk mengatakan bahwa indikasi perbuatan ini adalah tindak pidana, itu clear. Gitu. Nah, pertanyaan yang kemudian bisa kita ajukan, apakah betul bahwa kasus ini tidak terdapat cukup bukti sehingga kemudian dihentikan proses penyidikannya? Itu yang pertama. Nah, kemudian alasan yang kedua, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Misalnya pelanggaran di bidang hukum perdata atau pelanggaran di bidang hukum administrasi, ketika itu yang terjadi, ya kemudian SP3 bisa diterbitkan. Ini juga bisa kita kaitkan dengan konteks pembahasan kita. Apakah betul yang terjadi hari ini adalah pelanggaran di bidang hukum perdata murni, gitu ya, atau pelanggaran di bidang administrasi? Karena kalau kemudian kita melihat, misalnya ada beberapa pihak yang mengatakan ini bicara soal penyelesaian kewajiban pemegang saham melalui Master Settlement Acquisition Agreement antara Ketua BPPN dan PSP atau pemegang saham pengendali BDNI. Apakah kemudian itu dianggap murni perdata? Dan menarik juga kalau kita lihat keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 yang dikeluarkan berkenaan dengan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara
dana BLBI, kan muncul pertanyaan apakah kemudian ini dianggap murni perdata sehingga ini piutang yang ditagih dan tidak ada urusannya dengan tindak pidana gitu. Itu diskusi yang kemudian mungkin kita bicarakan. Kemudian yang ketiga itu adalah penyidikan dihentikan demi hukum. Ya, untuk ketentuan pasal 76 nebis in idem rasanya tidak menjadi pembahasan dalam konteks kasus ini. Pasal 77 juga tidak, terdakwa meninggal dunia. Kemudian pasal 72 juga tidak, pasal 82 juga tidak. Ini untuk pelanggaran-pelanggaran misalnya yang kita tahu dalam KUH pidana itu pembayaran denda maksimum untuk tilang misalnya itu abduning within proses yang kemudian menghentikan proses perkara dilanjutkan baik penyidikan maupun penuntutannya. Nah, tapi yang kerap kali menuai diskusi itu adalah pasal 78 tentang daluarsa penuntutan pidana. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa ini kan kasus di tahun 1998 gitu dan sekarang sudah tahun 2021. Apakah kemudian sebetulnya sudah melampaui daluarsa penuntutan ya? Nah, walaupun sebetulnya kalau kita telusuri titik persoalannya atau parameternya adalah melihat terutama berkenaan dengan tempus delicti ya. Kasus ini kemudian menjadi persoalan ketika surat keterangan lunas diterbitkan dan itu terjadi di kurun waktu sebetulnya di 2004. Jadi kita masih punya waktu sampai dengan 2022. Seingat saya bulan April ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi sebetulnya belum melampaui daluarsa penuntutan. Ya, jadi tidak bisa juga dikatakan ini penyidikan dihentikan demi hukum. Kemudian ada juga yang mengatakan ini kan dikaitkan dengan putusan lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung. Apakah kemudian karena dikonstruksikan dengan dakwaan 55 Delming gitu satunya lepas, yang satu kemudian otomatis menjadi tidak bisa diproses. Nah, itu juga menarik untuk didiskusikan karena sebetulnya tidak bisa serta-merta ditafsir demikian gitu ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lola juga, jadi mungkin ada beberapa bagian yang tadi sudah disampaikan ini undang-undang KPK lama memang tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan SP3. Kemudian ada beberapa pihak yang kemudian mencoba untuk men-challenge ketentuan pasal 40 ini karena tentu dianggap bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka, kepastian hukum dan lain sebagainya, dianggap inkonstitusional begitu. Tapi kemudian putusan MK di tahun 2003 tegas mengatakan bahwa kalau KPK diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3, justru dikhawatirkan wewenang tersebut disalahgunakan. Ada kemungkinan atau terbuka ruang untuk kemudian tawar-menawar dan lain sebagainya. Jadi clear disebutkan bahwa tidak diberikan kewenangan SP3 dan MK mengatakan itu, kita bisa telusuri ini dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Ya, ini ada di di putusan untuk menjawab pertanyaan kenapa pasal 40 kemudian tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3. Nah, kemudian untuk Undang-Undang KPK baru, Undang-Undang 19 tahun 2019, pasal 40 ayat 1 itu mengatakan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Tadi juga disampaikan Mas Neles, apakah jadi problematik yang pertama adalah bahwa kewenangannya memang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penghentian penyidikan. Yang kedua juga diberikan limitasi atau batas waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun tidak ada tidak ada progres yang mungkin signifikan, ya sudah dihentikan gitu ya. Nah, ini menjadi problematik juga. Apakah jangka waktu 2 tahun itu cukup? Tadi Mbak Lola dalam paparannya sudah menyampaikan bahwa ini persoalan yang sangat kompleks. Tadi satu contoh kasus yang diberikan adalah bagaimana menghitung kerugian keuangan negara saja sangat kompleks. Belum lagi kalau bicara ini transnational crime, tindak pidana yang melintasi batas-batas wilayah negara, kemudian well organized, ya ada begitu banyak pihak yang terlibat. Belum lagi kalau kemudian dikaitkan dengan pencucian uang, harta yang kemudian berubah bentuk dan lain sebagainya, men-trace-nya saja sudah sangat sulit. Jadi apakah tahun itu rasional gitu ya untuk kemudian diberikan batasan seperti itu. Nah, itu juga diskusi yang berkembang di banyak perbincangan. Nah, tapi yang menarik di pasal 40 ayat 4 juga disebutkan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan ini dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru. Jadi kalau kemudian alasannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, sebetulnya muncul pertanyaan juga, karena di pasal 40 ayat 4 memang dibuka peluang untuk kemudian ketika ada bukti baru, ya
diproses lagi gitu ya, sehingga ada banyak diskusi yang mengatakan, jangan khawatir karena masih ada peluang untuk dibuka lagi di pasal 40 ayat 4. Justru saya mempertanyakan ketika alasannya adalah kepastian hukum, tapi kemudian dibuka lagi peluang di pasal 40 ayat 4 begitu. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa tidak ditegaskan saja sekalian tidak ada kewenangan untuk melakukan SP3? Itu juga diskusi-diskusi yang menurut saya cukup menarik ya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah saya mau pindah sedikit ke sini soal due process model dalam sistem peradilan pidana. Dalam perspektif teoritis, sistem peradilan pidana itu punya dua model. Ada yang adalah crime control model, ada yang due process model. Kalau due process model yang kita mau ambil, kita tentu harus menggunakan due process of law sebagai salah satu prinsip yang paling penting gitu. Dan meminjam dari apa yang disampaikan Prof. Marjono, misalnya, beliau mengatakan ini adalah lawan dari arbitrary proses atau proses yang sewenang-wenang, ya, atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum. Dan ini fokusnya pada penghormatan terhadap hak warga masyarakat sekalipun yang bersangkutan merupakan pelaku kejahatan. Jadi stressing point-nya adalah ini kasus kejahatan, tapi kemudian kita juga tentu harus melindungi juga hak-hak tersangka dan lain sebagainya. Itu kan cara berpikir dari due process of law yang kemudian menjadi prinsip yang paling fundamental ketika kita menggunakan sistem peradilan pidana dengan due process model gitu. Nah, ada banyak yang mengatakan ini untuk kepastian hukum, kepentingan hukum tersangka dan lain sebagainya. Tapi kemudian komentar yang kadang bernada nyinyir juga adalah kalau tipikor due process of law yang kemudian digunakan, tapi kalau kasus-kasus yang kaitannya dengan blue collar crime kita bisa melihat ada begitu banyak pelanggaran sebetulnya dalam kaitannya dengan penerapan due process of law ini gitu ya. Nah, due process of law memang penting dalam satu sistem peradilan pidana yang bekerja. Karena disebutkan ketika di satu sisi kita mau terdakwa yang bersalah mendapatkan hukuman, tapi juga harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa pendakwaan dan peradilan seseorang yang tidak bersalah itu harus dicegah, sehingga itu dianggap sebagai dua sisi mata uang. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana menghukum saja, tapi juga memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang kemudian memang harus dilindungi. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Itu yang disampaikan. Nah, kemudian disampaikan juga kita tidak mungkin menjamin bahwa diri kita bebas dari resiko menjadi tersangka atau terdakwa, sehingga prinsip ini kemudian menjadi penting. Ya, dan ada beberapa unsur minimal bahwa harus ada pemberitahuan ketika seseorang statusnya menjadi tersangka, dia tahu persis, kemudian dia diberikan hak untuk kemudian menyampaikan keterangan, didampingi advokat, melakukan pembelaan diri, dan seterusnya, termasuk juga fair and impartial court. Ini juga menjadi bagian dari due process of law. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian secara serta-merta prinsip itu dilanggar begitu ketika SP3 ketika KPK tidak diberikan kewenangan SP3 gitu kan. Nah, tadi ini juga sebetulnya sudah disampaikan oleh Mbak Lola bahwa ada beberapa alternatif penghentian perkara di luar SP3. Karena ketika masuk SP3 itu mungkin publik digemparkan karena ini menunggu tadi ya proses hukum dari perkara ini endingnya akan seperti apa, ternyata sangat anti klimaks gitu ya, karena sudah proses penyidikan tiba-tiba dihentikan gitu kan. Nah, sebetulnya di luar SP3 ada beberapa alternatif gitu, tetap dalam rangka menjamin hak-hak tersangka, dalam rangka due process of law dan lain sebagainya gitu. Nah, yang pertama adalah dimungkinkannya penghentian penyelidikan. Jadi sejak tahap awal, kalau memang tidak cukup bukti, ya tentu tidak boleh dipaksakan. Ini berlaku tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, untuk semua tindak pidana, gitu bisa dilakukan penghentian sejak tahap awal. Gitu. Nah, itu dimungkinkan di pasal 44 ayat 3. Jadi sebelum bicara SP3, sebetulnya ada step yang paling awal, penghentian penyelidikan. Yang kedua, tadi Mbak Lola juga sampaikan ada potensi untuk melimpahkan perkara ke penegak hukum lain, gitu ya. Jadi ketika memang KPK merasa bahwa perkara tersebut tidak bisa diteruskan, dia bisa melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang mungkin tidak terlalu familiar adalah mengajukan tuntutan bebas. Tadi Mbak Lola juga sudah sampaikan. Dalam perspektif teori ini sebetulnya dimungkinkan gitu ya, bahwa ketika hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran material dan memang bukti-buktinya tidak mencukupi, ya sebetulnya jaksa boleh mengajukan tuntutan bebas
Walaupun tadi saya sampaikan ini opsi yang tampaknya memang tidak terlalu familiar ya dalam praktek penegakan hukum, karena rasanya kok jaksa tuntut bebas gitu ya, tapi sebetulnya itu dimungkinkan. Toh daripada kita memaksakan perkara yang tidak jelas, kita bawa ke satu forum, ada hakim yang kemudian memeriksa, ya itu dimungkinkan sebetulnya secara teori. Untuk presiden juga sebetulnya ada beberapa kasus ya. Saya lupa, ada beberapa kasus pembunuhan waktu itu terjadi juga diajukan tuntutan bebas, karena memang ternyata orang yang diduga melakukan tindak pidana ini ternyata mengalami gangguan kejiwaan. Jadi ada seorang ibu yang membunuh beberapa anak kandungnya sendiri, dituntutnya pidana mati bahkan waktu itu, tapi kemudian diajukan tuntutan bebas. Jadi itu dimungkinkan. Ya, ini sesuatu yang mungkin juga menarik untuk didiskusikan karena sebetulnya secara teori ini dimungkinkan, walaupun mungkin tidak lazim dilakukan dalam praktek, tapi itu mungkin gitu. Nah, ini menjawab apa yang disampaikan Mas Neles tadi, bahwa tindak pidana korupsi ini adalah bagian dari tindak pidana ekonomi yang merupakan white collar crime dengan tipikal kejahatan yang berbeda dengan tindak pidana umum gitu. Jadi ada beberapa ciri ya, misalnya secara teori, tidak kasat mata, kemudian kompleksitasnya sangat tinggi, ya. Tadi disebutkan transnational crime, itu kan sesuatu yang pembuktiannya sangat kompleks. Pembuktian kerugian keuangan negara, jumlahnya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian seringkali juga ada persoalan terkait ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana. Siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab atau paling bertanggung jawab dalam satu kasus. Ketika aktor di lapangan ketemu gitu ya, eksekutornya, tapi bisa jadi aktor intelektualnya tidak bisa terungkap siapa. Nah, itu juga problematik yang luar biasa, sehingga treatment-nya memang harus berbeda. Tadi saya sepakat ya. Kemudian ketidakjelasan korban. Kita sendiri kerap kali tidak menyadari bahwa kita adalah korban dari tindak pidana model ini gitu ya, berbeda dengan kasus pembunuhan yang misalnya ada korbannya, kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Tapi untuk kasus-kasus yang kaitannya dengan white collar crime ini kadang-kadang kita sendiri tidak sadar kita adalah korban gitu ya. Ya bicara dalam kaitannya dengan hak tagih negara ini kan sebetulnya ya kalau mau disampaikan ya ini uangnya rakyat gitu ya. Tapi kita sendiri kadang tidak bisa mengkaitkan itu bahwa kita adalah korban. Nah, itu yang keempat. Kemudian sering juga aturan hukum yang samar, tidak jelas, misalnya ketika melibatkan korporasi. Ya akhirnya kita punya peraturan Mahkamah Agung 13 tahun 2016 yang dijadikan sebagai guideline. Tidak-tidaknya selama belum ada undang-undang payung ya, tapi prinsipnya memang dalam praktek kerap kali terjadi kebingungan juga ini bagaimana ketika kita dihadapkan pada satu kasus yang sangat kompleks ya pembuktiannya. Sulit dideteksi, sulit dituntut karena kerap kali juga tidak bisa dibedakan ini legal atau illegal. Ya, apalagi kalau sudah korupsi bersama-sama dengan pencucian uang itu pembuktiannya akan jauh lebih sulit. Nah, kalau merefer ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebetulnya clear di bagian konsideran disebutkan bahwa tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dan dengan demikian, disebutkan di penjelasan umum, pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang khusus. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kita menerjemahkan pemberantasan yang dilakukan secara luar biasa ini, dan apa cara khusus yang dimaksud. Ya salah satunya sebetulnya ya tadi, SP3 yang tidak diberikan kewenangannya kepada KPK. Tapi itu kan sudah di Undang-Undang KPK lama gitu ya, yang hari ini ada kan ternyata ya dianggap sebagai sebuah kemunduran karena ternyata kayaknya jadinya biasa-biasa aja karena toh semua penegak hukum juga punya kewenangan untuk menerbitkan SP3. Itu yang kerap kali menuai kritik gitu. Nah, kemudian tindak pidana korupsi ini masuk dalam kategori hukum pidana khusus ya. Dari sisi hukum, upaya yang luar biasa itu bisa juga diterjemahkan kita punya aturan hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan hukum pidana umum. Kita sebut khusus karena dia menyimpang dari yang umum, gitu. Nah, hukum pidana khusus ini diterjemahkan secara luas, tidak hanya hukum substantif, tidak hanya hukum pidana material, tapi juga hukum pidana formil. Jadi ada beberapa kemungkinan, apakah hukum pidana material khusus, seperti sistem sanksi pidana khusus, itu dimungkinkan. Kita punya pidana pengganti kerugian keuangan negara yang kemudian bisa digabungkan dengan pidana denda, bisa digabungkan dengan pidana penjara, itu sesuatu yang sesungguhnya menyimpang dari buku 1 KUHP, karena kalau pidana yang ada di KUHP kan nggak bisa dikumulasikan, itu kan bentuk penyimpangan. Kemudian hukum pidana formal khusus, ya kewenangan khusus yang kemudian berbeda, ya
dari apa yang diatur dalam hukum acara pada umumnya misalnya. Nah, kemudian kewenangan lembaga khusus ya seperti KPK dan Pengadilan Tipikor. Ini kan sejarahnya sebetulnya panjang bahwa ada kekecewaan publik atas kinerja lembaga hukum sebelum KPK ya, Kejaksaan dan Kepolisian misalnya, kemudian ini dibentuk. Nah, itu ada penjelasannya sangat panjang kenapa kemudian memang berbeda gitu ya. Nah, kalau bicara rasionalisasi atau justifikasinya dari segi criminal policy, dari sisi politik kriminal, kebijakan penanggulangan kejahatan, MK juga sebetulnya menyebutkan dalam putusannya, extraordinary crime mengharuskan extraordinary measures. Special crime needs special tools. Tidak bisa kita memerangi sesuatu yang luar biasa dengan cara-cara yang biasa, gitu. Sehingga itu tantangannya ketika sekarang kita punya instrumen SP3 yang sebetulnya itu kan dimiliki oleh semua lembaga, ya. Jadi sepertinya tidak ada bedanya, sama-sama saja, gitu. Dan secara yuridis tadi Mas Neles juga sampaikan, ada lex specialis derogat legi generali. Ketika ada hukum yang sifatnya khusus, dia akan mengenyampingkan yang umum. Dan khusus ini bisa juga dalam konteks berbagai penyimpangan, baik terkait dengan hukum pidana material maupun hukum pidana formilnya, termasuk kewenangan lembaga khusus. Gitu. Nah, ini upaya hukum yang dapat dilakukan pasca diterbitkannya SP3 oleh KPK. Tadi juga sebetulnya sudah disampaikan Mbak Lola bahwa kita bisa mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Rasanya teman-teman dari MAKI yang sedang mengajukan upaya pra-peradilan dan sekarang sedang berjalan, kita akan lihat sah tidaknya penghentian penyidikan itu adalah salah satu kompetensi dari pra-peradilan berdasarkan pasal 77 KUHP. Jadi itu dimungkinkan. Dan yang terakhir, yang kedua yang mungkin bisa dilakukan adalah KPK menyerahkan berkas perkara kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata. Jadi putusan lepas atau bebas, kemudian juga SP3, kalau ada indikasi kuat bahwa ada kerugian keuangan negara yang bisa dibuktikan, sebetulnya kita punya hak untuk mengajukan gugatan. Dan ini sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata ya. Jadi menggunakan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum, pembuktiannya juga menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata. Itu beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan. Itu tadi ya teman-teman yang telah dipaparkan oleh Mbak Claudia Meliala, yang beliau adalah dosen dari kampus Katolik Payangan. Itu semoga teman-teman bermanfaat bagi teman-teman, karena begini ya teman-teman, permasalahan korupsi di Indonesia ini begitu banyak yang terjadi, sehingga perlu kita belajar tentang korupsi dan dalami bagaimana proses tata caranya ya, penanganannya, tindak pidananya, bagaimana proses penanganan tindak pidana korupsi ini agar tidak terjadi lagi atau mengurangi korupsi yang terjadi di Indonesia ini agar tidak menjadi beban negara. Semoga itu bermanfaat bagi teman-teman ya. Begitupun juga saya juga baru belajar tentang masalah itu. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan komen ya. Sembarang kalian teman-teman bagaimana komennya. Yang penting itu positif bagi saya dan juga teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih.